Langsung saja meningkat acara yang selanjutnya adalah acara inti yang sama-sama kita nantikan dan kita tunggu-tunggu, yaitu Mau'izah Hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Mukhtaram Kiai Haji Jalaluddin Akbar. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang jam 11 lewat 10. Iya saya. Kira-kira ngomong gini hari masuk nggak dia? Yang belum makan udah nggak berasa lapar banget. Yang kagak ngerongkok udah asem banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ba'di amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatiz, para habaib, wabil khusus pimpinan Ma'had, guru kita bersama Bapak Kiai Haji Muhammad Junaidi bin Haji Muhammad Soleh mata'anallah bituli hayati. Yang kami hormati Habib Muhammad Jalaluddin Basyaiban bin Zain Basyaiban, para asatiz, Rais Suriah Ranting NU Kelurahan Pasir Putih, Bapak Ustadz Ahmad Muradi SPDI, Rais Tanfiziah NU Ustadz Mujina Najibur Rahman, para asatidz, para hujjaj yang mohon maaf saya tidak sebutkan semuanya, para pimpinan majelis taklim yang tergabung di dalam paguyuban pemuda Pasir Putih, bapak-bapak, ibu-ibu, nahdiyin, muslimat, fatayat, apalagi ansor, banser, semuanya yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, kita dapat berkumpul bersilaturahmi di majlis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kumpulnya kita, duduknya kita, langkah kaki kita dari rumah semuanya mudah-mudahan dicatat sebagai catatan amal soleh. Yang amal soleh ini mudah-mudahan menjadi wasilah, menjadi sebab Allah kabulkan doa kita, Allah sampaikan hajat-hajat kita semuanya, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berikan jalan keluar dari segala kesulitan-kesulitan kita. Dengan berkahnya kita hadir di majelis ini, mudah-mudahan yang punya hajat semuanya hajatnya kabul, yang punya keinginan mudah-mudahan keinginannya diwujudkan, yang punya cita-cita mudahan cita-citanya terwujud, yang lagi pusing mudah-mudahan pusingnya hilang, yang lagi mikirin utang mudah-mudahan lunas enak aja. Mudah-mudahan yang lagi punya utang bisa dapat rezeki biar bisa bayar utangnya. Amin ya Rabbal. Kiran amin kencengnya, kiran utang aminnya kenceng banget. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Alhamdulillah malam ini paguyuban pemuda Pasir Putih genap berusia 8 tahun. Pertama saya ucapkan selamat atas usia 8 tahunnya. Kedua, kita doakan sama-sama mudah-mudahan kedepannya bisa terus berlanjut. Bukan hanya kita, nanti generasi berikut setelah kita, anak cucu kita juga bisa ikut bergabung di dalam paguyuban ini. Dan mudah-mudahan P4 paguyuban pemuda Pasir Putih kedepannya menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Kasyifatus Suja, Imam Nawawi ketika mensyarahkan kitab Safinatun Najah, beliau mengutip satu makalah dari Imam Al-Bajuri yang mengatakan bahwa, kata Imam Al-Bajuri, wa qala ba'duhum inna min tamamil imani ay ya'taqidal insanu annahu lam yajtami min mahasini zahiriyati wal batiniyah misla majtama'a bihi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama yang dikutip oleh Imam Bajuri, bahwa sempurnanya di antara sebagian daripada kesempurnaan iman seseorang, hendaknya dia meyakini bahwa tidak pernah terkumpul di dalam diri seseorang kebaikan yang sifatnya zahir dan kebaikan yang sifatnya batin seperti yang terkumpul pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya bahwa di dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terdapat kebaikan yang sifatnya zahiriyah dan kebaikan-kebaikan yang sifatnya batiniyah terkumpul dalam diri seseorang, dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sempurna dan tidak pernah yang sempurnanya dimiliki oleh orang lain selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki kesempurnaan, kebaikan-kebaikan pada diri Rasulullah yang sempurna, meliputi kebaikan zahiriyah dan kebaikan batiniyah. Kemudian selanjutnya Imam Nawawi ketika menjelaskan di antara rukun daripada rukun Islam, menjabarkan tentang sholat, beliau menjelaskan di situ bahwasanya yang namanya ibadah itu ada dua macam dibagi oleh beliau. Yang pertama disebut ibadatul badaniyah az-zahiriyah dan ibadatul badaniyah al-batiniyah. Ini kalau yang pernah ngaji Safinah, Kasyifatus Suja, insya Allah pernah baca. Jadi kata Imam Nawawi, ibadah itu ada dua, ibadah badan zahir, ibadah badan yang sifatnya zahir, dan ibadah badan yang sifatnya batin. Ibadah badan yang sifatnya zahir apa? Contohnya sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain sebagainya yang dilakukan oleh badan kita, itu kata beliau adalah ibadatul badaniyah az-zahiriyah. Tapi bukan hanya itu, mesti yang kedua juga ibadatul badaniyah al-batiniyah, baru terjadi keseimbangan. Ibadah badan yang sifatnya batin juga harus dikerjakan. Apa ibadah badan yang sifatnya batin? Ibadah yang dilakukan oleh hati kita. Jadi ibadatul badaniyah zahiriyah adalah ibadah badan yang dikerjakan oleh anggota badan kita, harus diiringi dengan ibadah badan yang sifatnya batiniyah, yaitu ibadah badan hati. Nah ini harus seimbang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu aja nggak dikerjain atau satu ditinggalin, maka terjadi kepincangan.
Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara ulang tahun paguyuban pemuda Pasir Putih. Maka ketika bicara paguyuban pemuda Pasir Putih, mesti yang dibayangkan di dalam otak kita ini adalah ngumpulnya pemuda dalam satu organisasi, kumpulnya para pemuda majelis taklim remaja pemuda dalam satu paguyuban untuk mencapai tujuan bersama. Artinya bahwa di dalam kumpul itu, di dalam paguyuban itu ada satu kunci yang harus dijaga. Apa itu? Persatuan dan kesatuan. Betul kan? Kalau nggak ada persatuan dan kesatuan, susah bikin paguyuban. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat paguyuban menciptakan persatuan dan kesatuan itu adalah, kalau kita tarik kepada yang tadi dikatakan oleh Imam Nawawi, adalah ibadatul badaniyah az-zahiriyah. Nah bicara dengan persatuan dan kesatuan harus diimbangi juga di dalamnya dengan ibadatul badaniyah al-batiniyah. Artinya apa? Boleh kita bikin persatuan, bikin organisasi, bikin paguyuban, tapi juga harus dijaga, diimbangi dengan kebersihan hati kita. Kalau enggak, maka nggak bakalan panjang nih umur paguyuban, umur persatuan organisasi. Kenapa? Karena kalau di dalamnya ada orang-orang anggota, apalagi pengurus yang memiliki penyakit-penyakit hati. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya, dan ini sudah terjadi hampir di seluruh organisasi kah, paguyuban kah, apakah, biasanya hancurnya persatuan, kekompakan itu cuma satu penyakitnya. Tahu nggak apa? Kalau bicara persatuan, kekompakan, paguyuban, organisasi, partai apapun, cuma satu penyakitnya yang bikin hancur. Tahu nggak apa kira-kira? Apa? Apa yang disebut dengan hasud, penyakit hati yang sifatnya hasud. Apa itu hasud? Hasud itu kalau dalam kitab Nasoihul Ibad, Imam Nawawi mengatakan bahwa yang namanya hasud itu adalah tamanna zawalun ni'matil ghair. Orang yang punya penyakit hasud itu adalah orang yang menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu kemudian hilang. Artinya apa? Orang hasud itu adalah orang yang tidak senang kalau ada orang lain nerima nikmat. Kalau orang dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang hasud ini nggak senang. Nah ini biasanya yang bikin hancur adalah yang namanya persatuan dan kesatuan itu hancurnya kalau sudah ada di antara mereka yang terkena penyakit hasud. Makanya hadirin sekalian yang berbahagia, Imam Ghazali itu membahas hasud itu luar biasa panjangnya. Bahwa penyakit hasud itu biasanya muncul di antara, apa bahasanya tuh? Penyakit hasud ini lebih sering muncul di antara teman seprofesi. Orang dagang sama pedagang hasud muncul. Yang satu maju, yang satu nggak senang. Gimana caranya supaya yang maju ini jatuh? Kadang-kadang hadirin sekalian yang berbahagia, bukan hanya orang awamnya saja yang terkena hasud. Bahkan Imam Ghazali mengatakan yang paling rawan terkena hasud itu adalah ulama. Kiai, habib, ustadz, ini paling rawan terkena hasud. Kenapa? Karena biasanya kalau sesama seprofesi gampang banget terkena hasud. Nah makanya hadirin sekalian yang berbahagia, saya sering ikut perkumpulan-perkumpulan. Saya sering ikut organisasi-organisasi, entah itu Dewan Khutobah, entah itu perkumpulan para ustadz, perkumpulan para kiai. Biasanya yang bikin gak lama tuh umurnya cuma satu, hasud. Kenapa? Karena di dalamnya di situ cuma satu profesi, sama semua.
Kayak dewan khutbah, khotib-khotib ngumpul di dalam satu organisasi, nggak lama tuh umurnya. Kenapa? Saling hasut. Apalagi kalau udah bicara soal jadwal khutbah Jumat. Wah, yang biasanya tuh yang satu dapat jadwal khutbah Jumat di tempat yang kabir, yang satu dapat di tempat yang sogir. Kalau bicara khutbah Jumat itu kan ada tiga derajat, ada tiga tingkatan tempat khutbah. Kalau dalam ustadz ini biasa gurawannya ada tempat khutbah yang soheh, ada tempat khutbah yang hasan, ada tempat khutbah yang dhaif. Dari mana tuh melihatnya? Biasanya dari amplopnya. Kalau kantor-kantor khutbahnya wah itu biasanya soheh. Nah, kalau udah mulai masjid di pinggir jalan masih pertengahan itu namanya hasan. Nah, kalau udah masjid kampung mojok tuh biasanya dhaif. Ini kalau udah khotib kumpul dalam satu organisasi itu biasanya yang dibicarain cuma itu. Yang ada bukan kerjasama, malah persaingan. Kenapa? Satu profesi. Karena memang sifat hasud ini gampang muncul kalau sudah kumpul dalam satu profesi. Yang ada bukan kerjasama, malah justru persaingan. Dan nggak tahu nih di paguyuban ini, profesinya mungkin masing-masing beda-beda ya. Tapi kalau sudah sama, ngumpul ustadz semua, wah ini hati-hati dah. Gampang banget terkena penyakit hasud. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bicara masalah hasud, ini bicara penyakit hati. Kata para ulama, masih mending penyakit badan daripada penyakit hati. Kalau penyakit badan, orang kena penyakit, taruh dah penyakit yang paling ganas apa? Kanker. Udah kanker, kena diabetes lagi. Dari diabetes nular tuh ke ginjal. Dari ginjal nular kupingnya budek, matanya curut, muncul stroke, ngomong pelok, jalan gak bisa. Udah parah banget sakitnya. Tapi separah-parahnya penyakit jasad, begitu dia mati selesai sudah. Habis tuh penyakit, nggak dibawa dia ke kuburan. Kenapa? Karena rohnya sudah keluar, jasad mah bakalan hancur. Tapi yang namanya penyakit hati, bahkan sudah meninggal sampai akhirat, nanti dibawa sampai ke akhirat, akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuncinya bagaimana supaya kita ini bisa terhindar dari penyakit-penyakit hati. Bahkan Imam Nawawi di dalam kitab Kasyifatus Syuja tadi mengatakan bahwa sesungguhnya membersihkan hati, mensucikan hati dari penyakit-penyakit itu lebih afdol tingkatannya daripada ibadatul badaniyah az-zahiriyah. Membersihkan hati itu lebih tingkatannya lebih tinggi, lebih afdol dari apa? Dari ibadah badan yang sifatnya zahir. Bahkan dari sholat sekalipun, kata Imam Nawawi, lebih afdol membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Nah, caranya bagaimana itu supaya hati kita menjadi bersih? Caranya adalah tidak lain dan tidak bukan, ya kita harus mempelajari bagaimana ilmu yang menjelaskan tentang penyakit-penyakit hati. Makanya hadirin sekalian, kalau ibadatul badaniyah az-zahiriyah itu biasanya bagiannya ilmu fikih. Tapi kalau sudah ibadatul badaniyah al-batiniyah, ini bagiannya ilmu apa? Tasawuf. Jadi belajar syariat fikih itu wajib, belajar tasawuf juga wajib. Belajar fikih tujuannya supaya ibadah badan zahiriyah kita jadi benar, sholat kita jadi benar, puasa kita jadi benar, zakat kita jadi benar. Tapi di samping itu wajib juga kita belajar ibadatul badaniyah al-batiniyah. Dalam hal ini adalah ilmu tasawuf.
Inilah hadirin sekalian yang berbahagia, kadang-kadang orang terjadi ketimpangan. Kenapa? Cuman satu doang yang dikembangin, yang dipelajarin. Kebanyakan kita, bahkan hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa nih belajar tentang bersihin hati ini bagaimana. Akhirnya yang terjadi apa? Ya kita lihat di tengah masyarakat kita kadang-kadang ada orang sholatnya rajin, tapi sama tetangga masih jahat. Ada nggak yang begitu? Ada. Ada orang yang puasanya rajin, tapi mulutnya jahat banget. Ada orang yang hajinya rajin, umrohnya rajin, tapi korupsinya jalan terus. Ada nggak yang begitu? Hadir nggak? Na'udzubillah min. Kenapa bisa terjadi begitu? Ya tadi, karena yang dikejar adalah ibadatul badaniyah az-zahiriyah saja, melupakan ibadatul badaniyah yang sifatnya batiniyah. Kuncinya apa? Kuncinya kembali lagi kepada ilmu, bagaimana caranya membersihkan hati kita. Itulah pentingnya kita duduk di majlis taklim. Ngaji kita kepada guru kita Kiai Muhammad Junaidi, insya Allah dijelasin tuh. Apalagi di Kubah Emas kita dibahas tentang kitab Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali. Bagaimana tuh cara membersihkan hati kita ini supaya bersih. Jangan hanya kita sholat saja tapi hati kita nggak dijaga. Jangan hanya kita kejar puasa aja tapi hati kita nggak dibersihkan. Yang terjadi, ibadah kita kalau kita iringi dengan penyakit hati, bahkan menjadi hias, hilang semua ibadah badan zahiriyah kita. Kata mana buktinya? Kata Nabi SAW, iyyakum wal hasad, fa innal hasada yakulul hasana kama takulun narul khatab. Takutlah kamu kepada penyakit hasad, karena hasad itu bisa memakan kebaikan-kebaikan kita sebagaimana api bisa membakar kayu bakar yang kering. Jadi karena api hasud, kayu bakar ini bisa habis. Begitu juga amal soleh kita. Amal soleh kita ini bisa menjadi kebaikan-kebaikan semua kita bisa menjadi hilang kalau dalam diri kita ada penyakit hasud. Makanya dijelaskan oleh para ulama bahwa penyakit hasud itu, yang pertama, penyakit hasud itu bahayanya adalah ifsadut ta'at, merusak ketaatan kita, merusak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ziyadatul maksiyah. Orang kalau sudah penyakit hasud dalam dirinya, ziyadatul maksiyah, maksiatnya tambah-tambah. Udah kebaikannya habis, udah kebaikannya dimakan, udah kebaikannya hilang, yang ada adalah maksiatnya tambah terus. Maksudnya bagaimana orang hasad itu tambah maksiatnya? Kata Nabi dalam satu hadisnya, idzil hasidu, sesungguhnya orang hasad itu la yakhlu minal ghibati wan namimah. Sesungguhnya orang kalau sudah punya penyakit hasud, maka dia nggak bakalan kosong dalam dirinya dari dua penyakit lain. Apa? Yang pertama al-ghibah, yang kedua an-namimah. Orang ini bahayanya nih penyakit hasud nih. Udah amal solehnya hilang, yang ada maksiatnya tambah. Kenapa? Karena orang hasud, kata para ulama, kata Nabi, tidak pernah kosong dalam hidupnya. Orang kalau punya penyakit hasud itu la yakhlu bin nabil ghibati wan namimah, tidak kosong dalam kesehariannya daripada ngomongin orang dan mengadu domba. Orang kalau udah gibah ngomongin dulu dah. Kalau udah hasud pasti ngomongin terus dah. Si anu tuh begini, dari mana dia duitnya tuh? Jangan-jangan dia miara tuyul. Ghibah. Nggak cukup dengan ghibah, namimah. Bahkan kata para ulama, ujung bahayanya dari penyakit hasud itu al-qatlu. Bisa terjadi pembunuhan.
Pembunuhan ini dalam makna luas, bisa pembunuhan karakter, bisa pembunuhan kehidupan orang, bisa juga pembunuhan secara maknanya yang sebenarnya, yaitu terjadi pembunuhan, penghilangan nyawa disebabkan karena penyakit hasad. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambut gembira nih harlahnya PP4 Paguyuban Pemuda Pasir Putih, yang saya dengar katanya ini gabungan dari 24 majelis taklim, betul? Alhamdulillah 24 majelis taklim bisa gabung menjadi satu bentuk paguyuban. Tapi begitu saya datang tadi, ini 24 majelis taklim kok orangnya cuma segini, yang lain pada kemana ini? Kalau cuma 24 majelis taklim orangnya segini, saya yakin satu majelis taklim yang ngaji cuma 4 orang. Tapi mudah-mudahan yang hadir semua memang pilihan semuanya. Yang gak hadir kita doakan mudah-mudahan kesempatan yang lain bisa hadir. Memang kuncinya di majelis taklim, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Balik lagi kembali kata Nabi bahwa namanya majelis taklim itu disebut dengan Riyadul Jannah, tamannya surga. Kalau sudah taman surga berarti sesuatu yang dekat dengan surga. Artinya apa? Orang yang sudah berada di majelis taklim itu untuk ke surga lebih dekat. Kenapa? Karena melalui majelis taklim ini bisa langsung ke surga. Artinya orang mau masuk surga mesti melewati pembersihan. Dengan demikian derajat majelis taklim itu adalah derajatnya sama dengan telaga ataupun kawah untuk membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati supaya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya majelis taklim. Maka sekali lagi kita doakan mudah-mudahan paguyuban ini bisa langgeng terus, bukan hanya sampai 10 tahun, 20 tahun, sampai 100 tahun. Kita doakan mudah-mudahan paguyuban ini tetap jalan terus. Kalaupun kita nih yang udah tua-tua, yang sudah menikah, insya Allah nanti anak cucu kita bisa meneruskan paguyuban ini, yang tujuannya tadi disampaikan oleh wakil dari NU adalah menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena hadirin sekalian yang berbahagia, NU ini sekarang lagi apa ya? Kalau bahasanya itu lagi jadi pengantin. Lagi jadi pengantin biasa, enak lagi posisi jadi pengantin, banyak yang syirik. Banyak yang hasud. Makanya NU ini berusaha dihancurkan bagaimana caranya di medsos, di dalam dunia nyata, fitnah, segala macam, dicaci, dimaki, udah luar biasa. Tapi insya Allah kata Mbah Hasyim Asy'ari, siapa yang melawan kepada NU tinggal tunggu kehancurannya. Kalau sudah ya Jabbar ya Qahar ini sudah terucap, maka orang yang benci sama NU siap-siap untuk menerima balasan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena benci NU berarti benci sama ulama, ikut NU berarti ikut sama ulama, betul? Cinta NU berarti cinta sama ulama. Dan bahkan kata Imam Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan, siapa yang ngurusin NU maka insya Allah dijamin matinya husnul khotimah. Bukan hanya dia, tapi nanti anak cucunya juga keturunannya akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Makanya semangat terus kita jaga akidah NU ini, kita jaga tradisi-tradisi NU di Pasir Putih. Insya Allah kalau NU-nya jaya di Pasir Putih, insya Allah masyarakat akan aman, amin, akan sejahtera, amin. Karena cuman NU yang sering ngasih makan orang, betul nggak? Cuman NU yang sering ngasih makan orang. Orang mau nikah, bikin tahlilan, selamatan, pulang bawa berkah. Ada yang meninggal hari 1 sampai hari 7 bikin tahlil, pulang bawa berkah. Betul gak? Ada acara apa? Selamatan, syukuran kayak apa kayak, pokoknya orang NU mah intinya selamatan. Selamatan pasti ada berkatnya, pulang insya Allah nggak kelaparan. Maka insya Allah satu kampung kalau NU-nya jaya, insya Allah nggak ada yang kelaparan. Kenapa? Insya Allah semuanya kebagian berkat, amin ya Rabbal Alamin. Tambah lagi kalau udah Ustadz masuk NU, dijamin gemuk-gemuk. Kayak Ustadz Najib. Ustadz Najib jarang makan nasi. Makan berkat terus.
Tambah lagi tadi sambutannya. Prinsip NU al-muhafadzah alal qadimil aslah alal qadimis soleh wal akhdhu bil jadidil aslah. Mengambil tradisi, mempertahankan tradisi yang sudah ada, kemudian mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik lagi. Diartikan tadi oleh Ustadz Najib, itu juga prinsipnya mempertahankan bini yang ada yang udah soleh. Kalau ada yang lebih soleh boleh diambil lagi, katanya. Kita doain mudah-mudahan bisa menambah lagi, amin. Emang paling enak udah di NU dah. Kalau di organisasi lain nggak ada. Selawatan cuman ada di NU, marhabanan maulid cuman ada di NU. Organisasi lain, ormas lain bikin maulid cuman kagak ada baca maulidnya, cemplang. Tapi di NU baca maulidnya, selawatnya bisa dimacem-macemin, enak. Belum lagi ntar kebiasaan setiap ngaji pasti ada makan. Karena memang prinsip dalam maulid itu harus 4. Pertama, kumpulnya manusia. Yang kedua, dibacakan sebagian ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, dibacakan riwayat maulid. Yang keempat, harus disediakan makanan. Jadi yang rajin maulid insya Allah gemuk-gemuk. Kenapa? Setiap kali maulid ngumpul, baca maulid, baca Quran, pulangnya kenyang. Kita doakan yang mudah-mudahan PP4 PPPP. Ini P4 mirip sama P4 pelajaran dulu ya. Alhamdulillah P4 itu hilang, ada P4 ini. Mudah-mudahan ini bisa menggantikan P4 yang udah hilang untuk mempertahankan Pancasila NKRI di bumi pasir putih. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Inti dari apa yang saya sampaikan, ayo kita jaga sama-sama persatuan, kekompakan, buang tuh penyakit-penyakit yang bisa merusak persatuan dan kekompakan kita. Jangan ada hasud di antara kita, ganti hasud dengan iri hati. Tapi iri hati yang positif, bukan iri hati yang jelek. Iri hati yang positif bagaimana? Kalau dia bisa, gue juga pasti bisa. Itu namanya iri hati yang positif. Kalau majelis sono bisa, kenapa majelis taklim gue nggak bisa? Pasti juga bisa. Itu namanya iri hati yang positif. Kalau ada iri hati yang positif di antara kita, maka sasaran akhirnya adalah fastabiqul khairat. Mudah-mudahan semuanya maju semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.